Halo, selamat dini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Di video kali ini, gue nggak pakai video online. Jadi gue langsung kedatangan temen lama gue yang udah lama main airsoft gun. Malah dari awal-awal gue main airsoft, datang ke rumah nih, khusus buat menerangkan impresi dia sekarang. Jadi kemarin gue ngomongin masalah impresi zamannya orang Amerika, dari mulai modern sampai yang jadul. Masa tentara kita nggak pernah kita bahas. Nah sekarang gue mau bawain impresi Tentara Nasional Indonesia era perang kemerdekaan. Siapa itu teman kita? Ini dia, Mas Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oni ini udah temen awal-awal gue main airsoft sekitar tahun 2005 di UI, Mas. Ya, UI dan Studio Alam. Udah lama nggak ketemu. Terakhir ketemu foto-foto di Depok, impresi Marksop. Ya. Terus ketemu lagi, lihat di foto-foto, dia udah jadi ini time travel ke zaman perang kemerdekaan. Dapat gua coba angkat impresi tentara ke kita supaya teman-teman muda kita tuh inget bahwasanya nggak jangan cuman tentara orang lain doang yang kita bawain, tapi tentara kita juga perlu diingat sejarahnya, bagaimana mereka merebut perjuangan negara kita. Itu penting ya, Mas ya. Nah sekarang mau tanya sama Mas Oni nih. Kenapa nih Mas Oni dari zaman era perang modern tiba-tiba pindah haluan ke Tentara Nasional Indonesia, Mas? Jadi gini, memang basicnya itu kita suka sejarah. Jadi hobinya airsoft, berbau militer, tapi suka sejarah. Akhirnya sejarahnya pasti nggak jauh-jauh dari yang berbau militer. Nah kebetulan waktu itu chemicalnya ketemu bersama komunitas yang suka sejarah, dan kebetulan saya ketemu dengan komunitas sejarah Perang Dunia Kedua. Jadi kita itu ngumpul meskipun tidak rutin, tapi cukup intens dan itu seluruh Indonesia. Di situ kita bahas semua tema tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua sampai era Perang Vietnam. Nah kebetulan mulailah di situ ada pembuatan faksi-faksi lah. Faksi apa nih? Jerman, Amerika, Inggris, sampai akhirnya ada faksi yang ke pejuang Indonesia. Nah, iya, kira kan memang mungkin dulu tahun belakang banyak ya ada acara rekrutmen di daerah mana, Mas? Daerah Jawa ya, pindah-pindah kita. Nah, kan sekarang ini udah mulai berkurang nih, Mas. Itu gimana menurut Mas nih untuk teman-teman yang zaman sekarang nih, anak-anak baru mulai main airsoft, mau mulai impresi, ada nggak sih yang menurut lu tuh bisa disampaikan kalau jangan cuma impresi luar doang, timbul dong. Soalnya gini, semua itu timbul dari kebanggaan dulu. Bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga nggak dengan perjuangan bangsa Indonesia? Ini kan baju kayak gini nih berdarah-darah nih perjuangan kita tuh. Sampai pangkatnya dari seperti ini, dari yang sebelumnya itu semua ada ceritanya gitu. Dan kalau nggak suka sejarah pasti nggak ke reenactment. Kalau di Indonesia ini seberapa banyak para airsofter yang mendalami reenactment Indonesia? Nah, ini menarik. Sebenarnya banyak, tapi mereka tersebar, dan uniknya justru tidak dari kota-kota yang besar. Contoh kayak ada di Jawa bukan di kota besar di Jawa Tengah, bukan di kota besar di Jawa Timur, bukan kota besar di Jawa Barat. Jadi kalau kita ngumpul itu, sebenarnya kita ngumpul tuh banyak sih Indonesia, sampai dari Manado, dari Sumatera tuh datang. Itu udah event-event sendiri gitu? Ada, kita jadi gini. Sebenarnya setiap kota itu ada komunitas renektor tuh ada. Kayak kalau di Jakarta namanya JAR, Jakarta Renektor. Terus di Bandung ada macam-macam, ada ABV, ada segala macam. Terus di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah, Semarang juga ada, Jogja juga ada, di Medan juga ada, di Manado juga ada. Jadi banyak. Nah mereka punya komunitas sendiri. Nah kita punya jamborenya. Jadi jambore nasional itu pertemuan semua komunitas renektor Indonesia. Oh gitu. Di luar event ya. Kalau event tuh gini. Jadi biasanya Pemkot atau Pemda Surabaya, saya lupa tuh, Jawa Timur, setiap 10 November itu pasti ngadain perkumpulan renektor tentang perang Surabaya. Di luar itu, karena itu yang bikin pemerintah. Terus di Jogja, serangan umur 1 Maret juga setiap tahun dibikin. Di Jakarta saya pernah ikut di gedung proklamasi. Itu kita ada teatrikal juga, perang dengan Jepang dan segala macam. Itu semua negara yang bikin, yang biayanya negara. Nah di luar itu kita punya sendiri, yaitu tadi Jambore Nasional Renektor.
Setiap tahun alhamdulillah kita selalu bikin. Terakhir tahun 2019, tapi kayaknya tahun 2020 karena corona kita nggak begitu. Nah, ini kan kalau sekarang nih mungkin teman-teman yang baru mau join di Airsoft ataupun udah mungkin mau ikutan di IMPRESI atau di Reenactment Indonesia, kan suka ada yang mungkin nanya, kalau kita mau reenactment atau mau berimpresi tentara Indonesia zaman sekarang, itu kan nggak boleh dipakai apa atributnya, bajunya, apa pangkat-pangkatnya. Nah, apakah kalau yang era 45 itu boleh, Mas? Nah, gitu. Boleh banget, bahkan disupport. Contoh, teman-teman di JAR dan beberapa teman-teman komunitas sejarah reenactor itu diundang di Angkatan Laut waktu mereka ulang tahun. Mereka mengimpresikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Gitu. Oh, ada, bisa dicek di internet. Itu seru itu. Jadi bahkan kita dilibatkan dalam paradenya. Jadi bersama dan kita di yang paling apa ya, dianggap yang paling unik karena kan sejarah, di flashback. Dan itu dihargai sekali. Belum Kepolisian Republik Indonesia, teman-teman kita ada yang merenek polisi Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Itu diundang ke Mabes Polri, diskusi tentang sejarah kepolisian. Nah, bicara soal tentang gearnya nih, Mas. Kalau kita ngomongin tentara luar kan, seperti di video sebelumnya kan, mungkin mereka itu disupport dari negaranya. Dari A sampai Z, dari atas sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah. Nah, kalau Indonesia ini kan, kalau saya lihat di film-film nih, saya pada tahun saya kan itu sistemnya gerilya, nggak rampas. Nah, itu SOP-nya nggak sih sebenarnya dari pemerintah sendiri, atasnya apa, bawahnya, atau memang ada seragamnya nggak sih, Mas? Sebenarnya gini, kalau ngomongin itu berarti kita ngomongin sejarah. Jadi begitu Indonesia merdeka diproklamasikan 17 Agustus 1945, itu Indonesia declare bahwa Indonesia sudah berdiri. Itu pada saat dinyatakan Indonesia berdiri, kita nggak punya apa-apa. Bahkan tentara kita nggak punya. Ada yang sebelum-sebelumnya itu kayak Sudirman setelahnya, setelah 45. Iya. Sebelum nggak ada. Perlawanan parsial ya, perlawanan parsial. Biasanya pesantren-pesantren itu ngerakin santri-santri ngelawan di sana. Kayak makanya ada beberapa titik-titik gerilya itu kayak di Bekasi, itu daerah-daerah pesantren itu ramai tuh. Pertempuran itu terjadi sebelum 45. Nah, setelah 45 baru mulai terkondisikan lebih ke struktur. Nah, uniknya pada saat dibentuk itu tahun 18 Agustus, itu bentuknya masih BKR, Badan Keamanan Rakyat Indonesia. Jadi Badan Keamanan Rakyat ini sifatnya hanya merekrut yang dulu mantan PETA. PETA, terus HEHO, terus ada beberapa yang kenil. Nah, pangkat ini tuh karena darurat. Nah, pangkatnya itu karena dia baru baru merdeka dan belum punya modal untuk bikin tentara, maka pangkatnya itu diambil dari sisa-sisa pangkat tentara Jepang. Nah, ini pangkat dari tentara Jepang yang diakomodir jadi BKR. Tapi terus nanti berkembang terus sampai akhirnya nanti berubah jadi BKR. TKR. Berubah jadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, dari situ mulai Pak Karno itu memobilisasi semua elemen yang dulu pernah berjuang melawan penjajah sebelum era kemerdekaan untuk gabung dalam TKR. Nah, waktu zaman BKR karena kepangkatan atau keanggotaan itu belum ada seragam. Nah, ini modalnya ini. Nah, ini karena belum ada kepangkatan, kita pakainya ini. BKR, Badan Keamanan Rakyat, itu taruhnya di sini. Nah, taruh di sini. Jadi untuk membedakan mana tentara, mana sipil. Nah, itu pakai ini. Pangkat pun unik. Pangkat itu kan harusnya dua kalau Jepang ya. Misalkan ini. Kan gini biasa dikerah nih kalau Jepang. Nah, karena dulu kalau kita ngerampas dari Jepang, terus dapatnya cuma satu atau dibagi-bagi, itu dapat dua, tapi dibagi karena yang lain temennya nggak dapat. Pangkatnya itu kalau di sini aja. Itu udah cukup gitu. Nah, kebetulan ini pangkatnya kalau nggak salah letnan. Koreksi kalau saya salah, ini pangkatnya letnan kalau salah. Seperti itu. Jadi benar-benar sangat sederhana, benar-benar sangat keterbatasan sumber daya segala macam, ya apa yang ada dipakai. Ya udah seadanya aja. Tadi kan bicara soal pangkat tuh, Mas. Tadi Mas bilang pangkat itu berdasarkan rampasan tentara lawan. Tapi di Indonesia sendiri belum ada struktur pangkat. Nah, mereka itu asal nempel karena memang udah
pengalaman dari pertempuran atau gimana mas? Dia, orang ini bisa pakai pangkat letnan atau sersan gitu. Biasanya kalau sudah dikenal itu udah ada pangkatnya. Begitu dia masuk ngikutin terusin. Di peta juga gitu, udah ada pangkatnya terusin. Nah, di luar itu ya udah kayak film Naga Bonar. Kamu kopral, nggak boleh. Oh gitu. Iya, karena emang kondisinya menjadi nggak ada masalah. Tapi kan setelah itu kan ada perombakan. Contoh begitu jadi TKR, itu mulai pangkat ini yang tadinya merah jadi berubah biru misalnya. Mulai dirapikan. Nah, yang saya pakai ini era TNI tahun 46 sampai 49. Jadi organisasinya sudah lebih rapi, pangkatnya pun kita sudah bikin sendiri. Ini pangkatnya kapten. Kalau nggak salah, koreksi saya kalau saya salah nih, netizen yang nonton kalau saya salah. Ini kapten pangkatnya. Ini batalion ke-10 divisi ketiga. Ini waktu itu yang perang di Serangan. Ini grupnya pasukannya dulu Pak Harto waktu Serangan Umum 1 Maret. Berarti dari mulai era perang kemerdekaan sampai merdeka sampai terbentuknya kita punya seragam sendiri itu kapan mas? Mungkin fix mulai berseragam ini 47 lah. 1947 itu udah diproduksi sendiri pemerintah ya. Bahkan kayak begini nih, ini kan kita udah pakai logo gini. Ini yang pakai terbatas karena keterbatasan yang buat ininya logonya. Jadi kebanyakan pakainya begini aja, Indonesia gini. Karena ya terbatas. Akhirnya yang pakai kayak gini cuma perwira aja, perwira menengah sama tinggi yang pakai ini. Ini ada 2 model, ada model bordiran kayak begini, ada juga yang modelnya kayak gini, kuat ini. Nah, ini masih belum mentok. Yang lebih unik lagi divisi Siliwangi. Setelah itu kan dibentuk divisi Siliwangi. Itu logonya juga macam-macam. Ada yang logonya masih begini, ada yang logonya begini, ada yang logonya begini. Jadi Siliwangi udah belum seragam lah, masih swadaya. Yang penting udah terbentuk divisi Siliwangi udah kita pakai. Ada yang bordiran, cuma saya nggak punya yang bordiran. Berarti ini zaman dulu udah ada bentuk plat begini mas? Nah, udah kayak gini udah ada. Sekarang kayak gini udah. Oke, sekarang kita udah ngomongin sejarah. Gue mau ngomongin sedikit tentang, nah ini gear apa nih? Boleh jelasin nggak dari apa aja yang memakai ini, dijelaskan sama teman-teman ya. Jadi gini, kalau seragam kita dulu tidak ada standarisasi karena mayoritas seragam yang kita pakai itu rampasan. Jadi model yang saya pakai ini kebetulan model yang dipakai entah tentara Jepang atau tentara Belanda. Maaf, keselip Amerika. Kenapa? Karena tentara Belanda sama Amerika itu sama apa ya? Karena sekutu ya. Sampai unit yang dipakai pun sama. Kayak gini pakainya apa kan? Enggak? 1911. Iya, 1911 inilah yang dipakai sama Belanda dan akhirnya karena rampasan akhirnya dipakai sama tentara Indonesia. Tapi nggak cuma ini, ada Nambu yang pistolnya Jepang, ada saya lupa yang senjata laras panjangnya Jepang atau apa, itu dipakai juga banyak. Bahkan helm-helmnya pun masih campuran, ada helm Jepang, ada helm Belanda, bahkan ada helm tentara Nazi Jerman juga ada. Kenapa? Karena tentara Nazi Jerman juga kan sempat ada hubungan dengan Jepang waktu ke Indonesia untuk masalah sumber daya lah, mencari resources buat biji-biji segala macam. Karena di Hitler dulu kehabisan modal buat bikin tank dan segala macam itu. Karena nyarinya ke Asia Tenggara. Nah, kebetulan Asia Tenggara dikuasai oleh Jepang. Akhirnya dia kerjasama dengan Jepang. Nah, tentara Jerman angkatan lautnya terutama Kriegsmarine itu sampai ke Indonesia. Gitu. Makanya senjatanya Jerman Nazi itu ada yang dipakai pejuang Indonesia meskipun nggak banyak. MP40, Kar, 98 ada. Jadi sebenarnya sekutu Belanda waktu era perang kemerdekaan itu siapa aja mas? Yang kemungkinan gearnya itu dipakai Belanda dan dirampas Indonesia. Negara mana aja tuh mas? Semua yang ally, sekutu. Contoh Amerika, Inggris. Amerika, Inggris. Ya, nah ini contoh. Kita nanya dulu pas. Ini belt, holster, dan ayo. Itu apa itu? Nah, dijadiin quiz aja deh. Apa nama senjata ini? Buatan Inggris. Ya, buatan Inggris. Silakan tebak. Nanti kasih quiz, jadi quiz ya. Ntar saya kasih hadiahnya. Ada patch. Ya, jadi ini belt buatan Inggris, holsternya juga buatan Inggris, kanvas bahannya. Nah ini juga banyak dipakai sama pejuang kita. Pejuang kita pakai ini karena ini rampasan. Cuman yang Jepang saya nggak punya, karena Jepang itu kebanyakan kulit. Kayak yang dipakai Pak Dirman dulu, selempang, terus ada kotak di sini, kayak kotak rokok gitu, tapi kulit. Nah itu dari Jepang.
itu dari Jepang, itu rampasan. Saya kebetulan karena gear saya kebanyakan influence-nya ke Amerika, jadi kebanyakan gear yang saya pakai kejualnya yang influence-nya Amerika. Oke, maka pangkat ini sama yang seperti yang saya pakai, eranya juga era yang sama, cuman ini pangkatnya lebih rendah. Kalau nggak salah letnan 1 kalau nggak salah. Warnanya juga beda, kalau ini hitam karena ini udah perwira menengah atas, ini perwira menengah. Gitu. Apa lagi masalah? tadi udah, nah belt yang dipakai nih sama, ini belt yang dipakai Amerika, makanya masih ada US-nya. Semua yang dipakai US dipakai sama Belanda. Jadi holsternya juga sama, semuanya bisa dipakai. Bahkan gespernya pun yang dipakai sama Amerika juga. Ini gesper juga rampasan dari Belanda. Nah kalau pouch sendiri isinya adanya apa? Kalau dipakai sama tentara kita ya? Bisa diisi apa mereka? Kalau kita tuh nggak ada standar. Pouch misalkan nih, ini kan pouch medik ya. Sebenarnya nih buat US kan medik nih. Tapi seringkali juga nggak dipakai buat medik, buat ya namanya Indonesia ya, namanya perang Indonesia apa aja. Iya nggak dipakai. Tapi kalau ini kan emang dipakai, ini kan biasanya buat magazine. Oh iya. Ini buat magazine. Ini dipakai kok ini. Itu blasternya kan Thompson ya? Gak omongan kan kalian? Ya, Thompson-nya. Nah, boleh nggak ceritain sejarah sampai Indonesia ini? Kalau tadi kan udah dibicarakan secara singkat, bahwasanya rampasan. Kalau secara detailnya boleh kan boleh. Bisa sampai di kejadian apa, di perang apa mungkin sampai akhirnya dapat unit ini. Ya, jadi gini. Thompson ini memang setelah era menjelang Belanda masuk lagi ke Indonesia, agresi militer Belanda pertama. Karena sebelum itu kan Jepang. Nah, sebelum pas saat itu mayoritas memang senjata kebanyakan Jepang. Sebenarnya ada satu lagi yang lebih populer, bukan ini. Yang dipakai itu MK2, stand. Ya, nah, itu yang lebih populer karena itu yang paling sering dipakai oleh tentara Belanda. Ini malah jarang. yang di samping. Iya, sebenarnya saya ada di rumah, nggak saya bawa. Itu lebih sering dipakai dan itu lebih populer dipakai oleh pejuang Indonesia ketimbang ini, karena ini yang saya pernah baca ya, ini harganya lebih mahal. Jadi Belanda sendiri nggak mampu membeli senjata ini ke Amerika terlalu banyak. Biasanya makanya rank pangkat tertentu lah. Tapi kalau stand itu kan harganya lebih murah, jadi produksinya bisa lebih massal. Itu yang saya tahu. Nggak tahu kalau netizen lebih paham, silakan dikoreksi. Jadi memang di perang Indonesia sendiri jarang ada yang pakai ini tuh berarti elit pakai ini tuh elit. Karena merebutnya tuh ya, pertama merebutnya, kedua memang ini harganya mahal. Nah sekarang gini mas, bicara kita masalah senjata yang dipakai tentara RI yang rampasan. Tentunya kan ada amonya kan. Amonya sendiri kalau misalnya dari kita habis gimana mas? Nggak bisa dipakai. Kita belum bisa produksi. Kita benar-benar ngandarin rampas. Nah pada saat itu sebelum ada rampasan, apakah benar-benar pakai bambu runcing atau ada senjata sendiri? Bambu runcing. Iya, pakai keris, pakai golok, bambu runcing, semua yang bisa dipakai. Bahkan ini unik nih, saya dengar langsung dari kakek saya tuh cerita tuh, bahkan sampai bikin dari kayu senjata bohongan supaya dikira senjata. Coba sebegitunya modal perjuangan pemuda waktu itu untuk Indonesia merdeka, yang kadang orang sekarang kan nggak ada ya. Coba Mas Ari bayangin, kayu ditebang, diukir, dibikin kayak tembakan, terus ikut perang. Buat buffing takut aja ya. Kita aja disuruh perang pakai airsoft, pasti nggak yakin. Gila, perang pakai airsoft. Orang zaman dulu pakai kayu diukir, perang. Betul. Dan Indonesia merdeka itu dengan perjuangan pemuda. Artinya pemuda lah yang bisa membawa Indonesia itu maju atau tidak. Nah, kalau balik ke sekarang, ini jadi pesan moral nih. Kalau misalkan pemuda hari ini nggak bisa diharapin, kira-kira ke depan Indonesia kayak apa, kan gitu. Sedangkan pemuda waktu itu mentalnya udah kayak gitu untuk melawan penjajah. Artinya kan terukur tuh 10, 15, 20 tahun lagi ke depan Indonesia akan maju seperti apa kan gitu. Nah terus taruhlah gua orang yang baru tertarik setelah video ini, atau mungkin sudah lama mau ngincer atau mengikuti presi tentara Indonesia, itu awalnya harus gimana mas? Apa yang harus gua lakuin? Ya, pertama suka sejarah dulu Pak. Suka sejarah dulu. Terus selebihnya ikut komunitas, karena di komunitas itu kita nggak ada level, nggak ada senior, nggak ada junior. Semua yang baru mau belajar pun welcome, kita terima. Saya juga dari nggak ngerti apa-apa, saya nggak punya apa-apa, gabung, teman-teman semua welcome, bantu. Itu seluruh Indonesia, grup itu seluruh Indonesia. Kalau gini aja lah,
kontak saya aja lah, nanti saya kasih linknya. Nanti ada link Facebooknya Mas Sony di kolom deskripsi ya. Bisa japin saya, nanti tinggal masalah gini, tergantung kotanya soalnya. Kotanya mana, nanti saya linkkan coba ke kota yang ada. Kalau nggak ada, ya saya berharap jadi pionir untuk membuat kotanya gitu. Betul. Nah Mas, waktu ngebangun impresi ini kira-kira butuh berapa lama? Iya, itu dia. Kalau modern itu kan biasanya di market juga gampang nyarinya, kalau sejarah tuh memang agak sulit karena emang penggemarnya nggak banyak, yang memproduksi juga nggak banyak. Ada beberapa item yang memang itu dibuat dari luar negeri, contohnya kayak bel segala macam gitu ya, pouch segala macam memang buatan Amerika, kita bisa lihatlah di eBay segala macam saja. Cuman yang jadi masalah kalau yang lokal, yang buatan lokal kayak pangkat-pangkat begini yang buatan lokal, ini terpaksa kita harus DIY. Nah, kebetulan teman-teman di komunitas ada pengrajinnya, ada produsennya, benar-benar handmade. Jadi dibuatnya handmade. Cuma mereka punya blueprintnya, ukurannya presisi sesuai dengan asli. Gitu sih. Berarti kendala yang temuin biasanya kayak gitu ya, susah, jarang ya. Saya yakin kalau nggak ikut komunitas agak sulit nyari resources-nya. Karena dengan komunitas lah kita bisa ketemu resources-nya untuk kumpulin item-item yang susah dicari. Bahkan beberapa teman-teman itu memang sudah rutin dapat mungkin proyek bisa dibilang untuk misi museum. Nah, itu gimana nih Mas bisa sampai ke project museum? Iya, karena beberapa museum itu juga kesulitan mencari resources. Kan dia butuh alat pamer. Sama yang di Bogor itu kan ya, museum peta ya dia? Iya, itu teman-teman beberapa waktu diundang untuk lihat langsung, untuk ngerasain langsung. Dan beberapa teman-teman tuh bikin diorama orangnya, apa namanya, seragamnya. Jadi mereka request tolong bikinin ini. Contohnya udah teman-teman yang bikin. Jadi saking susahnya resources itu mereka akhirnya teman-teman itu yang bikin DIY semuanya. Begitu. Makanya komunitas kita mayoritas hubungan dengan pemerintah daerah yang biasa menyelenggarakan acara-acara nasional kayak gitu intens, dekat. Kita tuh kalau diundang tuh rutin tiap tahun komunitas kita. Gitu. Nah, ada nggak pesan buat teman-teman yang baru memulai atau mungkin baru tergugah nih, wah ternyata penting juga gue mempelajari sejarah, ada nggak Om saya sampaikan ke teman-teman? Ya, yang jelas gini, dengan kita belajar sejarah Indonesia dan menggunakan apa yang dipakai oleh pejuang itu meningkatkan nasionalisme. Dan pada saat nasionalisme kita tumbuh, maka persatuan iya itu akan semakin tumbuh. Dan efeknya adalah ya kita pasti anti dengan perpecahan. Karena kita tahu bahwa pengorbanan yang dikorbankan oleh orang itu luar biasa. Dari sekian pertanyaan gua Mas, ada nggak yang kelewat? Mungkin apa yang ingin disampaikan atau yang kelewat lah dari yang lu bawa nih, lu terangkan, ada nggak yang kelewat? Mungkin gua belum tanyain, lu bisa jelasin. Enggak sih, kayaknya cukup ya. Yang terpenting sih gini, bahwa video ini menjadi awal ketertarikan teman-teman yang nonton supaya bisa lebih mendalami lagi apa sih sejarah. Setelah itu, ayo kalau sejarahnya berbau airsoft, ayo kita bisa ke Renekton. Gitu sih sebenarnya. Dan oh ya, catatan tambahan bahwa teman-teman dari Renekton coba tetap berusaha untuk mentaati hukum. Jadi semua unit yang kita pakai, arsenal yang kita pakai semuanya terregistrasi. Tetap ya, tetap Orange State juga tetap ada. Jadi kita tetap ngikutin regulasi pemerintah. Jadi kalaupun tidak ada acara yang mendesak atau penting, kita juga nggak akan keluarkan unit-unit yang kita koleksi ini keluar. Satu pertanyaan terakhir, pasti buat teman-teman yang doyan sukir. Itu impresi tentara kemerdekaan sukir nggak sih? Kadang-kadang sukir. Kalau teman-teman daerah yang paling sering tetap sukir dengan impresinya. Iya, tetap sukir. Bahkan beberapa kali jambore kita tetap ada sukir. Di sela-sela itu tetap ada momen sukir. Bagaimanapun kita ada airsoftnya. Jadi tetap sukir. Terakhir itu di tahun kemarin ya di Bandung di Bukit Bintang, tetap ada sukir. Tapi sukirnya kita tidak wajibkan semua peserta jambore ikut karena kan kesian jambore dari berbagai macam wilayah kan capek. Sampai ke Bandung kan udah lelah. Kita kasih waktu buat istirahat. Tapi yang mau sukir mau. Tadi ngomongin masalah unit kuis yang ditanyain di video tadi itu ada ulangin. Nah, ini nih kuis yang akan kita bikin. Apakah deket-deket Mas? Apakah jenis unit ini yang dipakai oleh pejuang kita ada rampasan dari tentara Belanda? Apa hadiahnya tuh? Silakan komen di
kolom komentar. Nanti akan ada hadiah dari Mas Sony. Ya. Berupa apa tuh Mas? Nah, ini saya kasih pin. Pin Hizbullah ini adalah pin yang digunakan oleh para santri waktu melawan tentara Belanda. Nah, ini pin langka nih, pin langka banget. Jadi kalau punya ini luar biasa nih. Ini pin banyak yang nyari. Monggo, mari saya titipin. Berarti saya siapa yang menang. Jangan lupa dikirim di kolom komentar, jawab ya pertanyaan dari kuis ini, akan dikirimkan ini buat teman-teman yang paling cepat dan tepat dapat ini dari Mas Sony. Oke, terima kasih Mas Sony. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya.